syukur kau Tuhan beri kami kesempatan untuk kami boleh bersekutu bersama-sama jemaat Tuhan melakukan pagi hari ini. Kami ucap syukur banyak kasih ya Bapak. Hati kami semuanya yang sudah bergabung, supaya mereka yang belum supaya hati mereka bergerak, boleh Terima kasih. supaya mereka juga terisi kerohanian mereka. Terima kasih ya Bapak. Saudara kami akan mendengarkan renungan firman Hub ya menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Mari kita buka Alkitab kita. Pada tanggal 1 Mei dapat dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 13 dengan judul penebusan yang diselesaikan. Kita baca mulai dari saya dan selanjutnya ya. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Selanjutnya, Noni. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Selanjutnya ke Fani. Bentar, ya. Oke. Keluaran berapa? 12 ayat yang keempat. Ayat yang keempat ya sekarang ya. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Nah, Pak Suyut. Pak Suyut enggak dibuka. Bu Susi. Mic-nya Pak, mic-nya masih dimatikan Pak Suyut. Ditutul. Amin. Ya, silakan. Ya, Pak Asin. Nah, ayat berapa Pak? 6. Ya. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Selanjutnya Bu Susi. Kemudian? Ya, Bu Susi. Nggak ada ya? Ada, tetapi dia tidak ini ya. Oh, Tidak Bu Dewi aja deh. Iya. Ya, Bu Dewi. Mic-nya Bu Dewi. Mic-nya Bu Dewi. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di atas, di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu
pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Fani, selanjutnya. 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Amin. Amin. Terima kasih. Di sini ada peraturan Allah yang unik ya saudara bagi bangsa Israel. Ketika mereka memakan daging domba atau kambing pada perayaan Paskah. Domba atau kambing tersebut dipanggang dan dimakan dengan roti tidak beragi dan sayur-sayuran yang pahit. Mereka memakannya dengan berpakaian lengkap. Mereka harus memakannya dengan berpakaian lengkap untuk bepergian. Hal ini menunjukkan ketergesa-gesaan dan kesiapan untuk meninggalkan Mesir. Pada perkembangan selanjutnya, ketika perayaan ini diulang di Israel, mereka juga harus merayakan hari roti tidak beragi selama seminggu penuh. Umat Israel memang diperintahkan kembali untuk melakukan secara dramatis apa yang telah terjadi pada waktu itu Mesir. Dengan mengenang peristiwa ini berarti mereka akan selalu mengingat kasih Allah kepada mereka di dalam sejarah keselamatan orang Israel. Peristiwa Paskah ini merupakan suatu cara bagi umat Israel untuk menghayati kehadiran dan karya penyelamatan Allah bagi umat yang sangat dikasihinya. Itu pula penghayatan Paskah melalui pengorbanan Yesus Kristus di dalam penebusan Kristus melalui pencurahan darah yang mahal, karya Allah hadir dalam hati orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus Kristus adalah domba Paskah yang menebus dosa manusia yang terdapat dalam Perjanjian Baru, saudara ya. Yang jadi pertanyaan adalah, sejauh manakah kita menghayati Paskah itu? Jika orang Israel diminta dengan tergesa-gesa untuk meninggalkan Mesir, apakah di setiap perayaan Paskah kita juga selalu ingat untuk segera atau tergesa-gesa meninggalkan segala karakter dan tabiat dosa kita, sehingga kita makin hari kita menjadi pribadi yang dewasa dan bertumbuh di hadapan Allah. Amin. Kiranya demikian yang saya bagikan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Mas Juli sudah menyampaikan renungannya. Luar biasa, kita melihat bahwa betapa besar kasih Tuhan yang telah dinyatakan kepada umatnya bangsa Israel dalam penantian mereka, pengharapan mereka kepada Tuhan tidak sia-sia, saudara ya. Selama 400 tahun mereka diperbudak, dan selama itu pula mereka terus berseru kepada Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan mendengar dan menjawab, sehingga Tuhan mulai membuat satu rencana untuk cara melepaskan bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir dengan kekuatan tangan Tuhan yang luar biasa, dan puncaknya adalah kematian anak sulung dari orang-orang Mesir, saudara. Dan bagaimana orang Israel tetap dalam perlindungan Tuhan, bahkan bukan hanya dilindungi, mereka juga diberkati dengan cara bagaimana mereka akan mendapatkan banyak harta, kemurahan hati dari orang-orang Mesir, saudara, mendapatkan harta benda yang berlimpah-limpah. Itulah suatu kepercayaan kita, iman kita kepada Kristus. Ketika kita melihat karya Kristus, kematiannya di atas kayu salib, membuat kita mempercayai bahwa keselamatan itu satu anugerah yang luar biasa yang kita terima, yang tidak perlu kita membayar apapun. Bahkan Tuhan melimpahi hidup kita dengan
sukacita, damai sejahtera, perlindungan, ya, pengharapan yang tidak sia-sia, dan jaminan bahwa kehidupan kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Untuk itu di pagi hari ini tetaplah kita menyandarkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Amin. Semangat. Haleluya. Ya, jangan berputus asa. Iya, memang banyak pergumulan yang kita hadapi, saudara. Tetapi izinkanlah pergumulan itu untuk kita melihat bagaimana mujizat Tuhan atau kekuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan itu dinyatakan, saudara. Tanpa pergumulan bagaimana kita bisa melihat kuasa Tuhan? Lihatlah bangsa Israel di Mesir, melihat banyak sekali mujizat, melihat Allah yang dahsyat yang mereka telah taruh pengharapan itu. Demikianlah dengan Yesus Kristus, kita akan melihat kebesaran Tuhan Yesus yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita pribadi. Untuk apa, saudara? Agar kita menjadi kesaksian buat teman-teman kita, keluarga kita yang belum percaya Yesus, agar mereka pun suatu kali ambil bagian, datang kepada Tuhan, dan mereka diselamatkan. Amin, saudara. Tetap semangat ya, karena waktunya tinggal 4 menit. Ini enggak tahu Zoom-nya kenapa lebih cepat ya, Miss Dewi ya. Dari biasanya. Mari kita bersatu dalam doa ya. Mari kita satukan hati dan pikiran kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena kasih dan setia Tuhan tetap memelihara dan menyertai kami sampai pagi hari ini. Kami boleh melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan, tidak pernah Tuhan ingkar janji. Ketika Tuhan sudah mulai merencanakan anugerah keselamatan, tidak ada satupun yang sanggup menghalangi. Dan hari ini kami bersyukur kami boleh hidup di dalam anugerah Tuhan. Biarlah kami terus mengerjakan satu ketaatan iman, terus menerus diperbaharui hidup kami, sehingga kami boleh hidup berkenan dan layak sesuai dengan seturut kehendak Bapa di surga. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah pertumbuhan rohani kami boleh menghasilkan buah, dan nama Tuhan dipermuliakan dari hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa. Berkatilah Mas Juli yang sudah menyampaikan renungan. Apa yang dikerjakan Tuhanlah yang membuat berhasil dan beruntung. Dalam pelayanan, dalam rumah tangga, Tuhan senantiasa menyertai. Mbak Lis juga anak-anak dipelihara Tuhan. Kami berdoa untuk Elizabeth, Tuhan tetap memelihara dan mengasihi, dan anak-anak dipelihara Tuhan. Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan rumah tangga Elizabeth. Dalam pelayanan, Tuhanlah yang berkarya terus-menerus. Nama Tuhan dipermuliakan juga dengan Bapak Fani dan Susu. Tuhan pelihara, Tuhan senantiasa menjaga, menguatkan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, pelayanan. Tuhan berkarya dalam kehidupan keluarga Fani dan Susu. Tuhan, biarlah apa yang menjadi kerinduan hati hamba, Tuhanlah yang mendengar dan menjawab. Teruslah Tuhan berkarya dalam kehidupan hati Fani dan Susu. Kami berdoa juga Pak Suyut dengan semua yang dihadapi pergumulan bersama istri. Kami percaya Tuhan yang akan berkarya di dalam keluarga Pak Suyut. Satu kali kami boleh melihat suatu sukacita di mana Ibu Suyut bersama anak-anak boleh datang kepada Tuhan dan percaya dan bertobat, mengalami kasih setia Tuhan. Berikan tubuh yang sehat, pemeliharaan Tuhan pada Bapak Suyut juga Miss Dewi. Tuhan memberkati bersama Devon. Tuhan pelihara masa depan mereka ada dalam tangan Tuhan. Tuhan berkarya terus dan menyertai dalam pelayanan, dalam pekerjaan yang dikerjakan. Semakin banyak jiwa yang boleh datang untuk memuliakan nama Tuhan lewat pelayanan Miss Dewi bersama Devon. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Ibu Untung dalam pemeliharaan Tuhan di usia yang lanjut. Tuhan terus berkarya, Tuhan menyertai juga untuk anak-anak Simon juga boleh dijamah hatinya, suatu kali boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan, dan seluruh anggota keluarga Bapak Ibu Untung diberkati Tuhan bersama dengan Ibu Susi. Tuhanlah yang menyertai dan memberkati Ibu Susi. Pelihara selalu ya Tuhan, berikan kekuatan sukacita iman yang terus bertumbuh di hadapan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan juga gembala senior kami ada dalam penyertaan perlindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan menyertai gembala senior kami dalam pelayanan penginjilan. Tuhanlah yang berkarya dan memberikan kekuatan senantiasa sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Juga teman-teman kami yang belum sempat bergabung pagi ini, Susan, Tuhan tolonglah supaya juga
boleh mengalami lawatan Tuhan, apa yang menjadi kerinduannya. Tuhan yang memberkati Bapak Ferry juga bersama keluarga, Tuhan memberkatinya, dan teman-teman kami yang lain. Tuhan, kami serahkan mereka satu kali, kami boleh berjumpa kembali untuk memuliakan nama Tuhan, bersatu teduh bersama dengan seluruh jemaat SDC, dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, ada dalam penyertaan Tuhan. Buatlah seluruh jemaat SDC mengalami kerinduan, mengalami satu keinginan untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan lewat saat teduh mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan keluarga hamba sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Cukai Tuhan dalam perjalanan pulang, Tuhan ada menyertai dan kami serahkan dalam tangan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan di pagi hari ini. Inilah doa yang kami naikkan dengan iman dan ucapan syukur satu hati, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama katakan Amin. Amin. Yesus berkati.